Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari yang berkah ini kita akan membaca kitab Risalah Al-Mu'awanah karangan daripada Syekh Islam Al-Alim Al-Allamah Kutubud Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, karangan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullah. Semoga kita mendapatkan keberkahan daripada beliau. Sebelum kita mengaji kitab beliau maka alangkah lebih baiknya kita mengirimkan Al-Fatihah kepada Maulana Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad serta seluruh guru-guru beliau sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Dimulai daripada paslun yang pertama daripada bab daripada kitab Risalah Al-Mu'awanah, iaitunya paslun tentang keyakinan, memperkuat keyakinan dan bagaimana cara memperbagus keyakinan di dalam diri kita. Kata Maulana Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, wa alaika ayyuhal akul habibu bitakwiyati yakinika wa tahsinihi. Wajib atas engkau wahai saudaraku yang tercinta dengan menguatkan keyakinan engkau dan memperbagus keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau mengajak kita bagaimana dalam hidup ini kita benar-benar memiliki keyakinan yang kuat dan keyakinan yang bagus, sehingga iman kita pun akan bisa menjadi kuat. Fa innal yakina iza tamakkana minal qalbi wastaula alaihi saral ghaibu ka'annahu syahadatun. Karena sesungguhnya yakin apabila telah tetap dari hati dan telah menguasai hionya tu keyakinan atasnya hati, jadi oleh yang gaib seolah-olah yang gaib, bahasa seolah-olahnya nyata. Jadi begitu kalau seseorang sudah memiliki keyakinan yang kokoh di dalam hatinya. Artinya bila keyakinan tadi telah menguasai hati, maka seolah-olah yang gaib itu akan menjadi nyata dalam pandangan kita. Kalau bagi orang-orang yang memiliki keyakinan yang lemah, antara yang nyata dengan yang tidak nyata pasti berbeda. Akan tetapi bila keyakinan ini telah duduk di dalam hati kita, yakin itu telah melekat di dalam hati kita, maka antara yang zahir dengan yang batin itu seolah-olah tidak berbeda lagi. Begitu hebatnya orang-orang yang sudah memiliki keyakinan yang tingkat tinggi. Wa inda zalika, dan di sisi demikian, yaqulul muwakkinu kama qala alayya karramallahu wajhah. Bukan alayya, Ali karramallahu wajhah. Dan di sisi demikian berkata oleh orang yang meyakini seperti barang yang telah berkata oleh Ali karramallahu wajhah. Apa kata Sayyidina Ali? Lau kushifal gita'u mazdatu yakinan. Jikalau dibukakan penutup, ba'ala jikalau mazdatu yakinan. Nah, tidak bertambah aku nisbah yakin. Jadi
ketika sesuatu yang tertutup dibukakan, niscaya keyakinanku tidak akan bertambah, kata Sayyidina Ali. Artinya di sini Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, sesuatu yang tertutup sebelum dibukakan, keyakinanku telah sampai di puncak yang tinggi, sehingga ketika dibukakan, maka keyakinan itu tidak bertambah lagi. Berbeda dengan kita, saudara-saudara, ketika sesuatu itu masih tertutup, dibukakan bagi kita, tentu keyakinan kita lebih tinggi lagi ketika setelah dibukakan. Begitu. Ketika kita mendengarkan berita dari seseorang dengan ketika kita yang langsung melihat sesuatu itu, tentu keyakinan kita berbeda. Ini kata Sayyidina Ali, bagaimana keyakinan yang kokoh itu antara dilihat dengan kita menerima berita tidak berbeda lagi, sudah yakin seolah-olah yang disampaikan oleh orang lain kepada kita sudah kita lihat secara langsung. Begitulah tingkat keyakinan yang tinggi, kata Sayyidina Ali. Sehingga antara dibuka dengan telah dibuka tidak berbeda lagi, naik kualitas keyakinan yang dimilikinya. Subhanallah. Semoga kita semua diberi oleh Allah bagaimana keyakinan kita tentang apa-apa yang telah diberitakan oleh Allah melalui firman-Nya atau melalui lisan Rasul-Nya, baik itu tentang surga, tentang neraka, seperti orang-orang saleh-saleh yang terdahulu ketika membaca ayat-ayat tentang azab Allah, langsung matanya menangis, seolah-olah dia menyaksikan betul dengan apa yang diceritakan Allah di dalam Al-Quran itu. Sehingga ketika membaca ayat tentang azab-azab Allah, langsung mata ini meneteskan air mata. Nah, ketika Allah menceritakan surga, langsung seolah-olah dia melihat kenikmatan-kenikmatan yang telah dijanjikan oleh Allah secara nyata. Begitulah hebatnya orang-orang yang sudah mencapai keyakinan tingkat tinggi. Wal yakinu ibaratun an kuwatil iman, dan baramlo yakin balah baramlo ibarat daripada kuat iman dengan tetapnya iman dan mantapnya iman. Sehingga jadi hionya tu keyakinan seolah-olahnya tu keyakinan baas seolah-olahnya gunung yang tinggi. Itu. Jadi bagaimana keyakinan itu adalah ungkapan daripada iman kita. Ketika kita memiliki keyakinan yang lemah, maka iman kita pun bisa diukur. Pasti iman orang yang memiliki keyakinan lemah, pasti imannya pun juga lemah. Gitu. Sebaliknya, orang yang memiliki keimanan yang kuat pasti didasari yang menjadi pondasinya adalah keyakinan yang kokoh yang mengakar bagaikan gunung yang menjulang tinggi yang tidak tergoyahkan oleh apapun, oleh sesuatu pun. Begitulah orang-orang yang memiliki keyakinan yang tinggi itu, sehingga keyakinan itu adalah ibaratkan gunung yang tinggi, yang kokoh, yang kuat, latazal zilhu, yang tidak menggoncangkan akan dia itu keyakinan oleh keraguan-keraguan dan waham-waham. Begitulah. Jadi saudara-saudara, sebentar lagi tahun politik akan datang. Bagaimana kita memilih pemimpin-pemimpin yang benar-benar akan memimpin bangsa ini kepada arah yang lebih baik, sehingga rakyat lebih sejahtera, ulama-ulama bisa bebas di dalam menyampaikan, dalam berdakwah, tidak seperti yang kita rasakan
hari-hari ini. Kita harus benar-benar yakin orang yang sudah kita yakini itulah yang akan kita pilih. Kalau keyakinan tidak mau datang ke dalam diri kita, makanya kita harus memiliki guru. Berpedomanlah kepada guru-guru kita, siapa yang akan dipilih oleh guru kita. Kalau benar-benar keyakinan itu tidak Allah titipkan ke dalam hati kita. Hatta la yabqa lisyukuki wal auhami wujudun albattata, sehingga tidak kekal bagi keraguan dan waham itu oleh wujud albattatah, sekali-kali tidak. Artinya ketika keyakinan tadi telah mengakar di dalam hati kita, telah tumbuh kuat bagaikan batu karang di tepi lautan, bagaimanapun ombak menghantamkan gelombangnya, namun tidak tergoyahkan sedikit pun jua. Begitulah keyakinan kalau sudah sampai kepada titik akhir yang akan membuat diri kita bisa merasakan antara yang tertutup dengan yang tidak tertutup itu sama bagi kita. Itu semuanya berdasarkan kepada keyakinan yang kuat atau lemahnya keyakinan seseorang dipengaruhi oleh faktor keyakinan yang ada di dalam hati kita. Fa iza ja'at min kharijin lam tasgi ilaihal uzunu walam yaltafit ilaihal qalbu. Maka jika datang hionyo itu keraguan atau waham, sesuatu yang akan mengacaukan, yang akan merusak keyakinan kita itu datangnya dari luar, lam tasgi ilaiha, tidak menoleh, mendengar, la tasgi ini mendengar, tidak mendengar padanya itu keraguan dan waham itu oleh telinga kita, dan tidak pula menoleh kepadanya itu keraguan dan waham itu oleh hati. Begitu. Jadi seperti seseorang yang yakin kepada seorang guru, seseorang yang yakin kepada seorang mursyid, atau seseorang yang yakin kepada orang yang dicintainya. Bagaimana kita melihat seseorang yang yakin kepada orang yang dicintainya? Bagaimana kita lihat walaupun orang menghina orang yang dicintainya, apakah yang dicintainya itu adalah habaib, seperti seseorang yang cinta kepada Habib Rizik. Bagaimanapun orang menghina Habib Rizik, bagaimanapun orang mencela Habib Rizik atau Habib Bahar atau Habib-habib yang lain atau siapapun, yang terpenting orang yang diyakini oleh kita. Ketika orang itu dihina, dicela, difitnah, seperti Habib Rizik yang pernah difitnah video mesum, seperti yang lain-lain, ulama-ulama yang lain. Ketika keyakinan ini telah sampai kepada puncak akhirnya, pasti yang namanya telinga ini tidak lagi mau mendengarkan orang yang mencela orang yang kita yakini tadi. Pasti hati ini tidak mau lagi menoleh kepada ucapan, tindakan yang dilakukan oleh orang yang menghina orang yang kita cintai tadi. Begitulah hebatnya kalau tingkat keyakinan ini telah sampai kepada batas akhirnya, sehingga tidak bisa dipengaruhi oleh apapun dan siapapun. Bagaimanapun orang mempengaruhi terhadap orang yang kita yakini, tidak akan bisa digoyahkan lagi. Nah, begitu hebatnya keyakinan, saudara-saudara. Wasyaitan la yastati'u dunuwu, dan baramula setan ba'alah baramula tidak kuasa hionya tu setan akan hampir daripada sahib ini yakin. Jadi kata Syekh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, kata beliau, setan itu tidak mampu, tidak kuasa mendekat kepada orang yang memiliki keyakinan yang tinggi.
bal yafirru minhu wa yufarriqu wa yaqna'u bis salamah. Bahkan lagi setan itu lari dari orang yang memiliki keyakinan yang tinggi. Wa yufarriqu, memisahkan diri dia. Jadi andai kata dia setan itu hadir, lalu datang orang yang memiliki keyakinan yang tinggi tadi, atau katakanlah itu orang yang keyakinannya telah sampai kepada puncak akhir, maka setan itu memisahkan diri, lari dia. Padahal sebelumnya setan itu enak. Jadi kita dekat-dekatlah kepada orang yang memiliki keyakinan yang tinggi. Itu makanya ketika kita dekat dengan para aulia-aulia Allah, dengan ulama, orang-orang yang dicintai oleh Allah, yang sudah pasti memiliki kemuliaan, kekeramahan, pasti ketika kita sedang di hadapan guru kita, buya kita, pasti keyakinan kita pun tinggi. Karena apa? Karena setannya sedang menjauh. Akan tetapi ketika kita sudah jauh lagi daripada ulama kita atau daripada guru kita, keyakinan tadi sudah mulai berkurang lagi. Itu makanya kalau kita ingin menumbuh kembangkan keyakinan, maka selalulah dekat dan belajarlah kepada orang-orang guru-guru kita yang sudah kita yakini kemuliaannya, yang sudah kita yakini keilmuannya, sehingga bisa menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang hal ini Rasulullah pun juga pernah bersabda, inna syaitana liyufarrika min zilli Umar wa ma salaka Umar fajjan ila salaka syaitanu fajjan akara. Sesungguhnya setan sungguh memisahkan diri hionya tu setan daripada naungan Umar, dan tidak melewati oleh Umar akan jalan kecuali melalui oleh setan akan jalan yang lain. Begitu sahabat-sahabat FB sekalian, secara langsung. Jadi andai kata ada komen, silahkan teman-teman FB, bila ada terdengar sesuatu yang tidak sesuai, boleh komen. Kita diskusi melalui FB ini. Semoga FB ini bisa menjadi jembatan kita untuk saling berdiskusi, untuk saling berbagi, untuk saling sehat menasihati, saling memperbaiki. InsyaAllah kita jadikan ini jembatan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umar, setan itu, bahkan lagi kata Rasulullah, setan itu untuk lewat pada naungan Umar saja tidak sanggup setan. Bila Umar lewat di sini, akhirnya setan pun lewat di tempat yang lain. Begitu. Jadi bila Umar melewati suatu jalan, maka setan tidak mampu melewati jalan itu. Jadi kita tidak meyakini bahwa orang yang yakin itu sangat dekat dengan Allah. Kalau tentang kesahihan hadis, ya silahkan dilihat cari dengan cara ilmu hadis juga. Yang penting kita baca kitab ini dalam rangka mengambil tabarruk kepada Syekh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullah. Itu. Kemudian tentu kita perlu mencari ilmu bagaimana cara menguatkan keyakinan ini. Maka Sayyidina Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad menjelaskan kepada kita bagaimana cara memperkuat keyakinan di dalam hati kita, supaya keyakinan tadi mengakar, berurat di dalam hati kita. Yang pertama, kata Sayyidina Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad adalah
baramlo hiyonyo itu yakin ba'alah baramlo asal alazi atehnyo alazi anatehnyo poros, bahwa mendengar oleh hamba dengan hatinya hamba dan telinganya hamba kepada mendengar ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan atas kebesaran Allah Ta'ala dan kesempurnaan Allah dan keagungan Allah dan kebesaran Allah dan kemaha esaan Allah dengan makhluk dan perintah dan kekuasaan dan memaksa. Gitu. Jadi kalau kita ingin menanamkan keyakinan di dalam hati kita, khususnya tentang Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah itu benar-benar zat yang menguasai, Allah itu benar-benar zat yang selalu menatap diri kita, Allah itu selalu memperhatikan, melihat dimanapun kita berada, walaupun kita berada di tempat yang kalam, di malam yang gelap, di tempat yang kecil, di lubang yang hitam, walaupun kita berada di situ, tetap Allah zat yang maha memperhatikan kita. Sedikit pun kita, sehelai rambut pun kita tidak tersembunyi di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu kita yakini di dalam hati kita. Kita lihat, kita baca ayat-ayat, hadis-hadis tentang itu. Maka dengan membaca Al-Quran, membaca hadis, mendengarkan nasihat-nasihat ulama, maka insya Allah ini adalah jalan pertama untuk menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwa Allah itu zat yang maha esa. Kita yakin Allah itu zat yang laisa kamislihi syai'un. Kita meyakini bahwa Allah itu zat yang ainama kuntum wa huwa makum ainama kuntum. Allah itu beserta kamu dimanapun kamu berada. Ini adalah ayat-ayat yang mengajak kita untuk tidak berbuat dosa. Karena apa? Karena kita yakin Allah selalu menatap kita. Kato badali hadis babisa, sebagaimana di dalam Al-Quran, awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutsla alaihim, surat Al-Ankabut ayat 51. Dan adakah tidak mencukupi akan mereka itu oleh bahwa sesungguhnya kami telah menurunkan kami atas engkau akan kitab yang dibacakan akan hionya itu kitab atas mereka itu. Untuk motivasi bagi kita untuk melakukan kebaikan, ketaatan, mencari ridha Allah dan menghentikan diri kita dari segala apa yang dilarang oleh Allah. Apakah tidak cukup Al-Quran yang telah kami turunkan, kata Allah. Nah, ini pertanyaan yang merupakan kalimatnya istifham, tapi yang merupakan takrir, penetapan terhadap kita semua. Sebenarnya harus kita jadikan Al-Quran dan hadis itu, kitab yang Allah turunkan itu, sebagai alat yang akan membuat keyakinan kita tumbuh kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga terhadap rasul yang telah Allah utus. Itu semuanya adalah menambah keyakinan kita kepada Allah. Dan barang yang menguatkan mereka itu dengan itu barang, dan barang yang dikuatkan mereka itu dengan itu barang daripada mukjizat yang Allah titipkan pada diri Rasul, seluruhnya adalah untuk menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang yang terhurai hanya itu barang dengan segala orang yang menyengkal mereka itu daripada macam-macam ukubah. Lihat juga untuk menambah keyakinan kita kepada Allah. Lihat pandang bagaimana nasib orang-orang yang mengingkari Rasul,
nasib orang-orang yang menentang Rasul, pandang mereka, seluruhnya jadikan sebagai jembatan kita untuk meningkatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara kita menguatkan keyakinan dan memurnikan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ayyan zura bi'ainil i'tibar fi malakutis samawati wal ardh. Bahwa memandang hionya itu seseorang dengan ain i'tibar, pandang seluruhnya dengan i'tibar, ambil pelajaran fi malakutis samawati wal ardh, pada kerajaan langit dan bumi, wa ma bassallahu biha, dan barang yang telah membangkit oleh Allah padanya itu nan tiuk-tiuk daripada keajaiban masnu'at. Masnu'at ini segala yang diproduksi, artinya seluruh ciptaan-ciptaan Allah. Wa badi'il maskunati, dan keindahan-keindahan alam semesta ini. Maskunat, yang dikon-kon, segala yang dikon-konkan. Artinya kon-kon ini alam semesta ini. Maka ambil iktibar dari semua yang terjadi di langit, di bumi, dan termasuk dari seluruh ciptaan-ciptaan Allah, keindahan langit dan bumi. Pandang seluruhnya, jadikan seluruhnya untuk menguatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ila ifadatihil yakin, dan kepada faedahnya itu nanti demikian anam padonya yakin. Ambil faedahnya untuk menambah keyakinan. Isyarah dengan kata Allah, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq, supaya memperlihatkan kami akan mereka itu akan ayat-ayat kami pada ufuk dan pada diri mereka itu, sehingga nyata bagi mereka itu akan bahwa sesungguhnya Allah itu adalah zat yang hak. Gitu. Jadi sebenarnya untuk menambah keyakinan kita saja, sebelum kita melihat keluar, sebenarnya kita caliak diri kita saja. Mulai dari kita dari sabalun kita indah ado menjadi ado. Mulai dari dalam kandungan ibu sampai kita 1 bulan 2 bulan, sampai kita besar, sampai kita dilahirkan oleh ibu, sampai kita dari kecil sampai besar, sampai saat ini, sebenarnya seluruhnya kita benar-benar meyakini, seharusnya keyakinan itu telah tumbuh kuat di dalam hati kita bahwa Allah adalah zat yang maha di atas segala-galanya. Yang terakhir, kata Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullah, yang ketiga yang akan menguatkan keyakinan kita kepada Allah itu adalah ayya'mala ala muqtada ma amana bihi zahiran wa batinan wa yastamiru fi zalika. Bahwa beramal hionya itu seseorang atas yang dihukumkan barang yang mempercayai hionya orang dengan itu barang pada zahir dan batin, dan berkekalan hionya itu orang pada demikian. Wa ya bazala ya bezilu, barangkali logatnya saudara FB, kawan-kawan FB, nanti bisa dilihat dalam kamus. Bazala ya bezilu, dan menyerahkan hionya itu orang akan kekuasaan pada barang pada di sana. Jadi yang ketiga ini, bahwa beramal hiyanya itu seseorang atas yang dihukumkan barang yang mempercayai hiyanya orang dengan itu barang pada zahir dan batin. Jadi artinya kita beramal, kalau kita benar-benar yakin, kita percaya bahwa Allah perintahkan salat, maka beramallah secara sungguh-sungguh, baik secara zahir maupun secara batin. Beramallah, berzikirlah, ingatlah kepada Allah,
Karena orang yang ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepadanya. Nah, kalau kita yakin dalam hal ini, tentu kita akan terus ingat kepada Allah. Tentu kita akan selalu percaya, akan selalu bersungguh-sungguh menyerahkan kemampuan kita untuk selalu meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Karena kita yakin tentang kematian yang akan menjemput kita kapan saja Allah berkehendak. Nah, kalau hal ini kita yakini, tentu kita tidak akan berani lagi untuk berbuat maksiat, baik ketika di hadapan orang maupun ketika di belakang orang. Nah, beginilah kalau keyakinan itu telah tumbuh, berkembang, kokoh dan kuat di dalam hati kita. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh mereka itu menuju kepada kami, kata Allah, lanahdiyannahum subulana. Pasti akan kami tunjuki mereka kepada jalan kami. Jadi ini saudara-saudara. Jadi orang yang akan mendapatkan petunjuk itu adalah orang yang benar-benar bersungguh-sungguh menuju kepada Allah. Kalau kita sederhana, tidak ada pengorbanan kita, bangun malam, tidak mau kita melawan hawa nafsu kita, atau bahkan lagi kita terkadang-kadang turuti nafsu kita, terkadang-kadang kita taat, gitu. Ya sekedar seperti itulah kita jadinya. Nah, tapi kalau kita benar-benar ingin menuju kepada Allah, maka kita harus jahadu, bersungguh-sungguh. Manjadda wajadda, orang yang bersungguh-sungguh pasti dia akan mendapat. Ya, sebagaimana kalam orang Arab, orang yang bersungguh-sungguh pasti dia akan mendapat. Nah, gitu. Jadi itulah kajian kitab Risalah Mu'awanah lirragibina minal mu'minin fi suluki thariqil akhirat. Risalah Mu'awanah, berisi bantuan-bantuan bagi orang yang ingin mereka itu dari orang yang beriman pada melalui jalan menuju akhirat. Jadi judul kitabnya saja sudah termotivasi kita untuk membelinya. Kitab Risalah Mu'awanah, karangan Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Jadi ini termotivasi, kebetulan kitabnya baru sampai juga kita baca dari awal. Nanti al-muqaddimahnya nanti insyaallah di lain waktu kita baca. Ini baru kita langsung masuk kepada isinya. Bagaimana khutbah-khutbah dalam al-muqaddimah oleh Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nanti kita baca di lain waktu. Semoga berkah secara langsung kita hari ini, dan terlebih lagi bagi yang membaca kitab ini, semoga seluruh kita yang telah mengaji melalui FB, melalui secara langsung FB ini, nanti juga akan kita bagikan melalui Instagram. Semoga berkah, terutama kita sangat mengharapkan keberkahan daripada guru-guru kita yang sudah kita yakini mereka adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.